Shalom saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai renungan pada malam hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang Maha Kuasa, yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur Bapa atas setiap berkat-Mu, penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun yang kami rasakan Tuhan, kami percaya itu tidak lepas daripada tangan kasih-Mu Bapa. Itu tidak lepas daripada rencana-rencana-Mu untuk kehidupan kami Tuhan. Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan renungan malam hari ini Tuhan. Bukalah mata hati dan pikiran kami. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menyingkapkan setiap selubung kami Tuhan. Untuk mencerahkan kami, memberi kami pengertian dari setiap firman yang Engkau sampaikan. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan firman ini Tuhan, dan pakailah kami untuk menjadi pelaksana firman-Mu dimanapun kami berada, dan menjadi saksi dan alat-Mu kepada siapapun yang kami temui. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Pada malam hari ini, renungan diambil dari Lukas 6, ayat yang ke-27 hingga 29. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil tubuhmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pertama-tama saya ingin bertanya. Ada dua opsi. Yang utama, membalas kebaikan dengan kebaikan, dan yang kedua, membalas kejahatan dengan kebaikan. Mana yang menurut saudara lebih gampang untuk dilakukan? Tentu saudara akan memilih membalas kebaikan dengan kebaikan. Itu cenderung lebih mudah, karena kita menghargai apa yang sudah orang lain beri kepada kita. Kita menghargai seberapa besar rasa sayang dari orang lain kepada kita, ataupun sebaliknya. Tapi bagaimana dengan opsi kedua, membalas kejahatan dengan kebaikan? Terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari banyak orang yang tentu berbuat jahat kepada kita. Bahkan dari pikirannya sendiri sudah memiliki pikiran jahat terhadap kita. Sampai kita dicaci maki, dibully, diperlakukan seenaknya. Tetapi ayat firman Tuhan pada malam hari ini berkata, kasihilah musuhmu. Ini yang berarti tidak hanya kepada orang baik saja kita mengasihi, tetapi kita juga menunjukkan belas kasih kita, cinta kasih yang Tuhan beri juga kepada orang-orang yang telah berbuat jahat pada kita. Sedikit cerita, dulu saya mempunyai seorang teman dan kami sempat berjalan selama 3 bulan lebih. Bahkan kami sering sharing tentang Alkitab, tentang lagu rohani, sering diajak ibadah bareng. Tetapi pada akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan saya, dan bahkan sebelum meninggalkan saya, dia sempat ada waktu, ada energi untuk mencaci maki saya. Istilahnya memberi perkataan yang tidak-tidak kepada saya. Nah, di situ perasaan saya emang benar-benar hancur, lagi down.
benar-benar lagi sedih, lagi sehancur-hancurnya perasaan itu. Karena yang kita tahu, jika kita udah menyerahkan segalanya kepada orang yang kita kasihi, tetapi mereka justru mengkhianati kita, justru meninggalkan kita, kita rasanya kok, aduh Tuhan, kok balasannya seperti kayak gini, kok kenapa dia malah meninggalkan saya, meninggalkan kita. Itu pun yang saya alami sendiri, yang saya pikirkan sendiri. Namun suatu hari, berganti hari, saya jadi teringat salah satu lagu rohani yang dari liriknya itu begini. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Itu sampai saat itu menjadi lagu rohani favorit saya, karena lagi posisi saya lagi down dan Tuhan menyuruh saya untuk mengampuni. Dan benar, ketika saya mengampuni, ketika saya memberkati orang yang telah mengkhianati saya atau bahkan meninggalkan saya, dari situ saya semakin disadarkan, oh ternyata melalui rasa sakit itu, melalui perpisahan itu, Tuhan tuh mengajarkan saya bahwa udah ndak apa-apa, kamu ditinggal sama manusia tuh ndak apa-apa, kamu kehilangan manusia nggak apa-apa, asalkan kamu jangan ketinggalan aku. Tuhan berpesan pada saya, kalau kamu kehilangan manusia, kehilangan sesuatu yang bersifat duniawi, itu tidak masalah selama kamu masih memiliki Tuhan. Amin. Ada satu tokoh Alkitab yang terkenal, namanya Ayub. Saudara-saudara pasti sebagian besar sudah tahu kisah Ayub. Ayub yang awalnya dicobai iblis, diambil hartanya, diambil ternaknya, bahkan sampai diberi penyakit tertentu yang susah dihilangkan atau bahkan tidak bisa dihilangkan. Tetapi Ayub cuma berkata, semuanya itu berasal daripada Tuhan, dan jika aku kehilangan itu, aku tidak berhak untuk mengambilnya kembali, karena itu sudah di dalam kekuasaan Tuhan. Dan benar sekali, ketika Ayub sudah mengikhlaskan semuanya itu, beberapa hari kemudian justru Ayub mendapatkan 2 kali lebih banyak daripada harta-harta yang sebelumnya diambil daripada Ayub. Terkadang dalam kehidupan kita seperti itu. Banyak orang yang membenci kita, mencaci maki kita, punya dendam terhadap kita, dan bahkan berusaha menjatuhkan kita, berusaha untuk supaya kita tuh tidak bisa bangkit, tidak bisa dekat lagi sama Tuhan. Tetapi saudara perlu mengerti sekarang bahwa Tuhan memberikan pencobaan itu seperti renungan tadi pagi. Tuhan memberikan pencobaan, memberikan rintangan, memberikan masalah, itu tidak lepas daripada rencana Tuhan. Maksud saya di sini adalah jika kehidupan kita, jika hidup kita sudah sepenuhnya diserahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, itu otomatis kehidupan kita dari awal, pertengahan hingga akhir, setiap masalah yang kita hadapi, setiap pergumulan, permohonan kita, doa kita yang kita panjatkan, itu semua dalam otoritas Tuhan, otoritas kekuasaan Tuhan. Jadi jika Tuhan memberi kamu pencobaan, memberikan kita pencobaan,
Percayalah, Tuhan tidak akan memberikan pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Justru dari pencobaan itulah iman kita semakin diperkuat, agar kita semakin dekat pada Tuhan. Amin. Jika Tuhan sudah mengizinkan pencobaan demi pencobaan datang dalam kehidupan kita, itu tandanya Tuhan juga sudah menyiapkan hasil yang terbaik untuk kita, sudah menyiapkan jalan yang terbaik untuk kita. Pencobaan ini yang datang ini, salib yang kita pikul, itu adalah jembatan bagi kita untuk menuju kekayaan rohani di dalam Yesus Kristus. Salib itu adalah tanda kemenangan. Jika Anda dalam masalah, dalam pergumulan yang hebat, bahkan belum ada jawabannya, teruslah berdoa. Karena dari doa itulah salib kita semakin diringankan. Dikatakan dalam Alkitab, pikulah kuk yang ku kenakan, sebab kuk yang aku pakai itu ringan. Hei kalian yang letih dan lesu, datanglah kepadaku dan aku akan memberikan keringanan pada kalian. Jadi setiap masalah, setiap caci maki, setiap omongan yang dikatakan daripada luar, dari orang lain, tetaplah percaya bahwa Tuhan punya rencana baik, rencana yang hebat di atas semuanya. Tuhan punya jalan yang terbaik agar kita bisa survive apapun kondisinya, apapun yang orang lain katakan itu. Biarlah Tuhan dan biarlah kita tetap memancarkan cinta kasih kita kepada orang lain, tidak hanya kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita, tetapi kuasa pengampunan, kuasa berkat untuk orang yang telah jahat kepada kita itu juga besar kuasanya. Karena barang siapa menganggap dosanya ada, dosanya pun tetap ada. Tetapi barang siapa menganggap dosa orang tidak ada, dosanya juga dihapuskan. Haleluya, amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas renungan malam hari ini. Semakin mengingatkan kami Tuhan, bahwa cinta kasih-Mu terbuka untuk umum, terbuka secara universal Tuhan. Cinta kasih-Mu tidak memandang suku, agama, tidak memandang apapun itu Tuhan. Tidak memandang dosa, tidak memandang kekurangan yang kami miliki. Tuhan, apabila kami sering mempunyai dendam, bahkan tidak bisa mengampuni, ampuni kami orang dosa ini Bapa. Pakailah kami Tuhan untuk terus mewujudkan cinta kasih-Mu Tuhan, mengasihi sesama kami, tidak hanya kepada orang yang telah berbuat baik pada kami Tuhan, tetapi juga kepada orang yang telah berbuat jahat, telah menyakiti hati kami, bahkan yang telah menghancurkan kami Bapa. Karena kami percaya Tuhan, walaupun dunia ini hancur, dunia ini hilang, apapun yang kami miliki itu hilang, asalkan kami berpegang teguh pada kekuasaan-Mu, dan kami tetap memiliki Engkau satu-satunya juru selamat kami. Semuanya tidak akan berakhir Tuhan. Engkau berkata Tuhan, firman akan berakhir, dunia akan berakhir, tetapi Roh Kudus tidak akan berakhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas renungan hari ini. Pakailah kami untuk menjadi saksi dan alat-Mu, pewarta sabda-Mu Tuhan, dan pelaksana firman-Mu setiap hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.